Karena guru yang baik jangan ditumpuk di satu tempat sehingga kesannya ya pantas dia menjadi sekolah unggulan. Ya gurunya ngumpul yang favorit semua gitu. Dengan jangan menjual baju seragam. Ya memang di dalam peraturan Menteri Dikbud nomor 50 tahun 2023 sudah ada tidak perlu kita repot-repot zonasi apa, semua orang tertarik dengan sekolah itu ya. Perlu ditamat SMP kan ke SMA, kadang-kadang ada aja dikeluarkan ya, AC gitu, mengeluarkan kita bayar AC tapi kita memprotes kan enggak enak. Kita hanya ikut Saya kedatangan tamu yang tentunya sibuk akhir-akhir ini. Beliau adalah Kepala Dinas ya Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya nggih? Pendidikan Kota Mataram, yaitu Bapak Yusuf SPD MPD. Assalamualaikum Pak Yusuf. Terima kasih niki sudah datang dalam bincang-bincang bersama Prof Asikin ya, saudara sekalian. Nanti kita diskusi ringan berbagai hal tentang pendidikan di Kota Mataram. Tentunya Pak Kadis ini kan sekarang memasuki fase atau tahap ataupun zaman penerimaan ya, penerimaan peserta didik baru. Yang tentunya masyarakat ingin tahu bagaimana persiapan dan kondisi calon peserta didik baru di Kota Mataram niki yang bergulir beberapa minggu ini kan Pak hadapi dalam sistem penerimaan siswa baru. Biasanya nanti di sistem zonasi kan sistem zonasi ada ya, karena harus melampirkan KK kan, KK KTP. Kalau yang bisa diakomodir atau di dalam juknisnya itu kan sudah jelas. Kalau dia perpindahan orang tua mengikuti, misalnya ke Papuknya, misalnya ditumpangkan harus minimal 1 tahun, ya kakaknya berada di zona tersebut ya. Jadi kalau dia kurang sehari saja tidak bisa masuk by sistem dia. Harus setahun ya, harus pindahnya itu gelondongan lah gitu ya, bapak ibu anak kan gitu. Bapak ibu anaknya harus pindah kakak ya, kalau anaknya aja tidak bisa ya. Itu patut dicurigai. Tapi nanti kita minta juga Dukcapil untuk memverifikasinya. Baik Pak Kadis, memang itu yang sering dikeluhkan dari tahun ke tahun, baik di tingkat SMA juga gitu, soal zonasi ini. Yang juga dikeluhkan kadang-kadang begini Pak Kadis, pengumuman itu kan kadang-kadang agak terlambat diumumkan, diterimanya atau enggak. Pokoknya begini, mereka diumumkan tiba-tiba enggak lulus kan, sementara udah ditutup di tempat lain itu kan. Itu tempatnya nangis kadang-kadang, di mana mau mendaftar kan gitu anak-anak. Sehingga waktu kita podcast juga dengan Ombudsman waktu itu ya, bagaimana kalau misalnya pengumumannya itu jangan kepepet gitu kan. Jadi jauh-jauh terukur jauh, saya enggak bisa sudah di sini kan gitu. Jadi enggak dia daftar di situ kan. By system itu sudah mengkat dia kan, by system, sehingga dia tahu dirinya tidak mampu di sini sudah, sehingga bisa ke tempat lain dan daftar. Yang terjadi kadang-kadang berharap karena belum dinyatakan gugur kan, di misalnya SMA terus SMPA gitu, masih dia berharap di sini karena belum dinyatakan tidak lulus, sehingga tiba-tiba dia pengumuman nggak lulus kan, nggak diterima. Nah ini nangisnya kayak apa lah, ini kan dia cari dapatnya di luar kota gitu, masih zona Mataram atau daerah Mataram, tapi pinggir-pinggir, dianggap merepotkan bapaknya mau nganter deh nanti. Nah itu keluhannya waktu itu, bahwa bisa ndak lebih awal katanya kan diumumkan by system atau by apa, ditolak lah dia di gitu. Kalau di kota niki Prof ya, di kota sudah di mekanisme di dalam juknis sudah jelas ya.
fase yang pertama ini kan jalur afirmasi, kemudian prestasi bagi SMP. Nah, ini langsung pengumumannya tadi pagi sudah ya. Nah, tadi pagi tanggal 27 diumumkan, tanggal 28 sudah bisa daftar ulang. Bagi yang tidak diterima, kembali ke zonanya sekarang untuk daftar kembali. Nah, kita kasih waktu sampai hari Senin ini daftar ulangnya. Nah, jika anaknya atau siswanya tidak bisa diterima, maka kita harapkan orang tua untuk mengambil kembali daftar kembali melalui zonanya kembali. Kedua yang kita mau diskusikan Pak Kadis mengenai bagaimana rasio kecukupan guru kita di kota dibandingkan sama jumlah murid kan. Sudah bagus, sudah kecukupan tenaga pendidik ya, dengan jumlahnya pendidik sekolahan, terus jumlahnya murid. Kalau kita di kampus kan yang ideal itu 1 guru atau 1 dosen 30 mahasiswa gitu kan, itu ideal. Kalau dia sampai 100 itu tidak ideal ya. Nah, dari pendekatan rasio guru dan murid dan gedung sekolah di sini gimana menurut Pak Kadis? Kalau kita berpikir tentang rasio guru ya, dengan kalau SD kan rasio guru dengan rombel dia. Kan kelompok kelas 1 guru, kelas 2 1 guru, kecuali guru mata pelajaran. Jadi rasionya sekarang hampir 92% sudah terpenuhi. Sehingga kemarin kita hanya mengusulkan untuk P3K itu hanya tinggal 96 guru saja kekurangan kita. Tinggal 96 guru jenjang SD maupun SMP. Untuk SMP saya kira sudah terpenuhi ideal, ya sudah ideal ya. Tinggal beberapa sekolah yang masih dipegang sama tenaga honorer. Makanya tahun depan ada pengadaan, ada formasi untuk pengadaan melalui P3K. Ya, Alhamdulillah sekarang kemarin di laporan Pak Wali ke DPRD sudah ya 93% lah rasio guru. Alhamdulillah. Karena ini kan NTB ini di anunya ini dari corongnya ya, mercusuarnya itu ya Kota Mataram. Dan yang kedua, Prof, juga kita sudah lakukan kebijakan kita ya, guru-guru yang baik di sekolah-sekolah bagus itu kita sudah distribusi ya ke sekolah-sekolah pinggiran agar pemerataan kualitas pendidikan itu betul-betul kita jaga, memberikan layanan yang terbaik. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan seperti yang Pak kemukakan tadi, di mana guru yang baik jangan ditumpuk di satu tempat sehingga kesannya ya pantas dia menjadi sekolah unggulan. Ya gurunya ngumpul yang favorit semua gitu. Dengan distribusikan ke tempat-tempat sekolah-sekolah pinggiran, maka unggulnya itu merata sih kan unggulnya. Ini satu cara, satu sistem untuk nanti suatu saat kan gitu semua unggul gitu. Semua unggul, tidak ada lagi SMP ini unggul, tapi semua di Kota Mataram ini sekolah unggul gitu. Tapi image itu memang masih memang karena memang melekat dari zaman tiang SMP kan, masa SMP. Jadi kalau kita tidak diterima di SMP 2, SMP 1 udah lemes kita. Zaman saya tahun 69. Baru jangan ya. Karena dulu itu kan murni kita Pak Kadis. Dulu itu bisa diterima di SMP 1, SMP 2 zaman dulu itu lulus SD murni. Apa istilahnya? Ujian nasional. SD dulu itu ujian nasional gitu. Jadi karena nilai kita baik, itu dasarnya kita diterima di SMP dulu itu. Nah, jadi sekarang kan terbagi model tadi, ada zonasi, ada afirmasi, kan itu ada prestasi. Kalau dulu enggak, dilihat, oh Bapak terima, karena nilainya bagus, 9 rata-rata kan gitu. Jalur yang pertama jalur afirmasi, Prof ya. Ini diberikan kepada keluarga ya, mohon maaf keluarga yang tidak mampu, kurang mampu.
yang memiliki kartu KIP, KIP. Ya, PIP. Kemudian yang kedua juga sudah terdata di keputusan wali kota bahwa dia menjadi keluarga PKH. Bisa juga afirmasi ini untuk anak-anak yang disabilitas juga diakomodir. Disabilitasnya. Ya. Itu persentasenya 15%. Ya. Nah, Pak Kadis, kalau TK itu masih di bawah pengawasan Kadis? Pengawasan Dinas Pendidikan. Kemarin kan saya baca itu protes atau kritiknya dari Rudi Lombok kan? Tentang TK yang di Monjok Baru itu. Tempat pelonggoh dulu. Ya, anak-anak saya semua di TK itu, anak saya di TK sana. Nah, apa sebabnya dia terus tutup? Kita anggap tutup ini enggak, tapi kita tidak tahu, pasti dia punya izin dulu kan, tapi terus tidak beroperasi, terus gedungnya itu setengah roboh gitu. Nah, apa sebabnya itu? Itu semua sekolah ya, atau lembaga atau taman kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat. Masyarakat. Tanggung jawab masyarakat. Jadi dulu tuh masyarakat yang didirikan di Monjok Baru tuh? Yayasan. Gitu. Gitu. Kita kan dinas hanya menyiapkan satu izin operasionalnya. Kita juga mendorong ya agar terus mengupgrade dapodeknya, data pokok pendidik dan pendidikannya. Gitu. Kalau ingin mendapatkan bantuan untuk direhab, maka dapodeknya diperbaiki, apa saja kebutuhannya, nanti dana alokasi khusus akan turun juga kan. Bentuknya berarti dulu itu ya TK yang diinisiasi oleh masyarakat itu yayasan dari bentuknya. Yayasan. Yayasan. Kecuali TK itu mau dinegerikan, gitu. Bisa saja nanti menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Itu. Nah, mungkin Pak Rudi itu yayasan Pak Yudi dibentuk oleh masyarakat. Mungkin yayasannya itu hidup segan mati tak mau gitu, sehingga ya tidak diurus oleh yayasan. Padahal sayang itu melahirkan tokoh-tokoh itu. Setuju ya. Tokoh-tokoh. Kita sebenarnya ingin membantu, tapi kan fiskal kota-kotanya. Iya, lahan itu udah berapa harganya, lahan itu strategis itu. Kemarin sudah yang suruh, tadi pagi sudah saya tanda tangan, TK-nya sudah diperiksa oleh Dinas PUPR kan. Nah, nanti bisa diupload di dapodeknya. Kalau dia rusak berat bisa mendapat bantuan nanti. Jadi payonisasi sekarang kita fokuskan deh Pak Kadis. Zonasi. Zonasi ini pengamatan Pak Kadis berjalan dengan baik sekarang ya. Insya Allah ya, karena belum kita dilaksanakan untuk tahun ini ya. Tanggal 1 sampai 3 Juli. Yang terdahulu tidak ada masalah ya lewat zonasi. Zonasi tidak ada masalah, jadi ya mungkin tinggal disempurnakan apa temuan-temuan yang sedikit. Termasuk tadi ada juga pengaduan ke Ombudsman ya. Nah, kebetulan Tiang kan ke Sumbawa mengikuti MTQ, tadi balik Tiang suruh Sekdes hadir, langsung saya selesaikan masalahnya karena dia mendaftar di SMP 2 melalui jalur prestasi non akademik dia. Nah, sementara ini kan kita tidak ada diskriminasi antara umat Muslim, Hindu, Kristen. Kebetulan dia ini beragama Kristen Nasrani ya. Dia mau diakui prestasinya di bidang menyanyi. Kan harus ada piagamnya. Piagamnya Jadi piagamnya itu harus diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Agama. Nah, baru dibawa ke sekolahnya. Saya bilang saya langsung ke SMP 2. Coba buka di toolnya itu pasti ada menunya, saya bilang. Nah, sudah diterima dan dinyatakan dah lulus. Tadi lagi dibel sama dari Ombudsman juga. Gimana nih Pak Kadis katanya? Ya kita sudah lakukan upaya kan, tapi ada perankingan, saya bilang kan.
ada nilai rapor dan nilai prestasinya. Yang dilihat adalah prestasi. Kalau nilai prestasinya kurang ya tidak bisa. Hanya 5% jatahnya nih. Dari jalur tahfiz. Dia kalau yang non muslim ya jalur yang lain ya. Memang sistem di Indonesia ini ya masih debatable, Pak Kadis, sistem penerimaan siswa didik baru maupun sistem penomoran SD kan itu kan. Kalau di negara-negara lain tuh dia sederhana, nggak seribet di Indonesia SD 1 sampai SD 24 misalnya. sehingga dianggapnya SD yang paling buncit itu nggak bermutu. Gara-gara nah ini padahal sejarahnya ya dulu ya hanya 2 SMP, SMP 1, SMP 2, bertambah SMP 3 kan gitu. Terus gara-gara itu kesannya ya SMP besar itu nomornya menjadi tidak keren lah gitu. Makanya negara-negara barat cukup kadang-kadang SMP 1, SMP 2 misalnya gitu. Atau SMA A, SMP B gitu. Tapi paralel terus di Ampenan ada dua saja SMP itu. Jadi tidak ada yang tidak unggul. Yang 2 ini unggul. Di Mataram, di Ampenan, di Cakra hanya ada 1-2 aja gitu. Nah, itu yang saya kadang-kadang banyak diskusinya bersama teman-teman. Kenapa nggak model di negara lain kita buat sekolah sehingga tidak perlu kita repot-repot zonasi apa. Semua orang tertarik dengan sekolah itu, ya karena dua nama. Pak, seperti partai lah ya. Partai politik kan cuma 2 aja negara barat. Republik sama Demokrat. Kenapa enggak kita ya ini kadang-kadang ini perdebatan ya Pak Kadis. Sederhana sebenarnya. Jadi cukuplah kita namakan SMP 1 dan SMP 2. Tapi SMP 1 Ampenan, SMP 2 Ampenan, SMP 1 Mataram, SMP 2 Mataram. Terus apa kecamatan 1, 2. Jadi hanya 2 SMP. Tidak banyak pilihan. Jadi itu dah ya kualitasnya. Nah, itu kadang-kadang gagasan itu kita berharap teman-teman kepala sekolah ini mendiskusikan satu model ya. Kita buat model gitu. Yang modelnya ini tidak membuat orang tua itu harus di SMP ini gitu loh. Berbagai cara untuk biar anaknya bisa diterima di SMP 2, SMP 1 kan gitu. Nah, itu yang kita diskusikan terus kan. Kita sebenarnya ingin mengikis ini ya stigma bahwa SMP 2 itu adalah branding sekolah favorit. Kemudian SMP 6 karena 2 sekolah ini kan ex dari RSBI, Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional. Dulu. Nah, lambat laun memang kita harus menyadarkan masyarakat ya, bahwa semua sekolah di Kota Mataram sama unggul. Inilah yang harus kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah ya. Seperti Bapak lakukan itu sudah bagus, menyebar guru-guru yang unggul, guru berprestasi di semua sekolah. Itu sebuah proses, sebuah tahap. Itu cara Bapak seperti itu bagus ya. Tapi secara nasional sebenarnya tipe-tipe cara di negara-negara barat itu begitu deh. Gitu. Nah, kemudian ada keluhan-keluhan dulu tapi ketika tahun lalu misalnya tentang pembayaran Pak Kadis kan masuk sekolah ini macam-macam pembayaran katanya ya. Kadang-kadang kalah kita mengeluarkan uang kuliah kan ya. Bayar baju ya. Terus selama perjalanan kadang murid-murid kan yang masih punya anak baru ditamat SMP kan ke SMA. Kadang-kadang ada aja dikeluarkan ya.
AC gitu kan. Ngeluarkan kita bayar AC, tapi kita memprotes kan enggak enak. Kita hanya ikut ngumpulkan uang beli AC per ruangan. Perasaan saya kan ada sudah uang seperti itu kan. Tapi ya kita enggak, sebagai orang tua yang baik mendukung sekolah. Dia beli apa sih kita enggak. Tapi kekhawatiran kita dilaporkan gitu kan. Nah, makanya saya ingin bertanya ini di sistem penerimaan ini masih dibolehkan beli baju atau apa yang oleh sekolah, atau ada cara kita supaya itu legal gitu supaya saya sudah sebelum ya PPDB dimulai ya kita rapat dengan semua kepala sekolah SD SMP, dan saya selalu stressing ya, jangan menjual baju seragam. Ya memang di dalam peraturan Menteri Dikbud nomor 50 tahun 2023 sudah ada tentang baju seragam. Hari Senin ya kalau SMP putih biru, SMP SD merah putih. Itu adalah, tapi kan tidak harus dia beli di sekolah. Kan masyarakat bisa beli di luar. Takutnya para kepala sekolah ini warna bajunya yang kelasnya berbeda, ini juga nanti terjadi. Jadi saya bilang silakan saja. Saya tidak membuat surat edaran, tapi saya serahkan ke sekolah-sekolah. Tapi tolong ya, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain tidak boleh harganya terlalu berbeda. Mungkin kalau dia bandingkan dengan di pasar, ya minimal sama atau lebih rendah. Saya bilang kualitasnya sama, harganya juga sama. Jangan sampai nanti jadi ya akhirnya dinas pendidikan yang diminta tanggung jawab. Memang ada plus minusnya Pak Kepala Dinas beli baju ini ya. Kepala sekolah memang khawatir nanti merah, banyak jenis merah ini kan, misalnya itu kekhawatiran teman-teman kepala sekolah. Jika begitu masuk ada merahnya agak mudaan, ada merah tua, bagus di apa istilahnya ditangani supaya seragam, tidak menimbulkan runce-runce bahasa kita ini warna merahnya. Tapi memang ada plus minus. Minusnya kalau di sekolah itu ini bahasa pengamat, kadang-kadang kan tidak dia perhatikan badan anak itu lebih gemuk. Udah diambil, sampai rumah nggak cukup deh, karena kebosaran atau kekecilan kan gitu. Nah itu yang terjadi, sehingga buat kita lagi di penjahit lain kan. Nah itu sering terjadi, ukurannya nggak tepat, karena namanya dibuat secara kolektif, kadang-kadang yang penting cepatnya kan. Jadi kualitas jahitan kurang. Jadi menurut Ombudsman waktu itu ya, boleh, Prof, boleh, tapi pengadaan itu oleh koperasi sekolah. Gitu. Kita juga waktu PPDB selalu melibatkan Dewan Pendidikan, kemudian AFIP, Inspektorat kan. Kalau juknisnya sudah rampung nih, kita juga kasih Ombudsman biar kita dikawal kan. Cuma yang kita minta ini pasca PPDB-nya. Pasca PPDB kan ada MPLS. Nah, MPLS saya bilang jangan langsung jual baju seragam, saya bilang sama semua kepala sekolah sudah yang stressing supaya tidak menjadi kegaduhan, saya bilang. Kira-kira apa lagi Pak Kadis yang perlu mau sampaikan ke masyarakat? Silakan. Yang selaku kepala dinas yang menghimbau lah kepada masyarakat agar anak-anaknya disekolahkan berdekatan dengan rumah, agar tidak mengeluarkan biaya transportasi, kemudian mengantar anaknya. Inilah sistem zonasi ini dibuat oleh pemerintah, ingin mendekatkan rumah dengan sekolah, agar para orang tua lebih mudah, lebih gampang mengontrol anak-anaknya agar bisa belajar dengan nyaman, aman di sekolahnya. Kualitas pendidikan kita di Kota Mataram, saya yakin ya, saya adalah guru dulu ya,
guru 27 tahun saya jadi guru ya, di mana-mana kita selalu ya bagaimana kita agar anak-anak itu dapat terlayani dengan baik ya, kebutuhan belajarnya, kebutuhan rohaninya juga. Yang kedua juga di semua sekolah kita harapkan pendidikan karakter ini betul-betul ditanamkan ya. Para guru, kepala sekolah ya, sejak masuk lingkungan sekolah bagaimana menyambut anak dengan senyum, dengan manis, jangan cemberut ya. Ya mengajarkan anak juga salaman, pas sudah HP datang disambut, baru nanti dipersilakan masuk ke ruangan kelasnya. Yang ketiga ya, dari segi infrastruktur sarana prasarana sekolah sudah kita benahi. Kita sekarang di sekolah pinggiran yang kita benahi duluan. Tahun ini di wilayah Cakra, rata-rata Cakra itu kita benahi semua sekolahnya, atapnya sudah mulai agak lapuk ya, kita perbaiki dengan dana DAK dari pusat. Oke. Kemudian kualitas guru juga ya, seperti saya kasih contoh, ada guru SMP 2 pembina Olimpiade Matematika di SMP 2, sekarang kita tempatkan di SD Prof ya, menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah bibit-bibit unggul Olimpiade Matematika di sekolah itu sudah mulai kelihatan. Dan rata-rata sekarang ini dampak dari sistem zonasi sebenarnya, bahwa prestasi non akademik itu sudah menyebar. Ada di SMP 17, ada di SMP 16, ada di SMP 3, 10. Nah, ini sudah merata dia. Yang terakhir ya, jangan terlalu memaksakan anaknya untuk sekolah di sekolah tertentu ya. Yang membuat branding sekolah itu adalah Bapak Ibu ya. Mari ya, berikan kesadaran kepada anak didik kita, anak-anak kita agar mau sekolah di dekat rumahnya, bukan ya, karena persepsi orang tua lah rapat dulu tahu. Itu mungkin mari kita menyadarkan anak-anak kita ya, siapa lagi yang mau memajukan sekolah di lingkungan kita kecuali kita para orang tua ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Kadis yang sempat bincang-bincang bersama saya, Prof. Asikin, sebagai mitra juga di Kota Mataram. Saya sering berdiskusi dengan dinas-dinas yang lain, Pak Kadis. Alhamdulillah dengan curhat-curhat itu didengar oleh teman-teman di Kadis itu dan masyarakat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang kita hari ini bersama Pak Kadis Pendidikan Kota Mataram. Semoga apa yang disampaikan menghadapi penerimaan peserta didik baru ini menjadi masukan kita semua, menjadi guiding kita semua agar pelaksanaan berjalan dengan lancar. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.